Kenalin, nama aku Siti Azura Asari dari kelas 1 TIC. Kali ini aku bakal ngebahas tugas yang udah dikasih dosen aku, yaitu Pak Ivan, dengan mata kuliah Teori Algoritma dan Pemrograman. Kali ini dosen aku ngasih 2 studi kasus yang berbeda. Tiap studi kasus harus membuat program Java dan juga flowchart. Studi kasus pertama yaitu kemajuan project yang dilihat dari presentasinya. Yang kedua tentang pembelanjaan produk fashion. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke studi kasus yang pertama. Nah, yang pertama aku bakal ngejelasin tentang program Java-nya. Di line kelima ini ada yang namanya nama package. Nama package di sini aku buat yaitu UAS Alpro Theory. Nah, yang di line ke-6 ada kita mengimport Java class dengan nama Java Swings. Selanjutnya di sini nama kelasnya yaitu soal 11. Nah, selanjutnya ada di line ke-8 yaitu main method. Main method di sini di awal semua codingan kita dimulai. Di sini ada deklarasi integer pilihan dan jangan lupa kita parsein supaya J option-nya bisa ngebaca inputan kita. Dengan pilihan di sini, pilihan yang pertama itu pemantauan kemajuan proyek dan yang kedua itu exit. Nah, di line ke-10 ada ya variabel double dengan nama variabel yaitu rata dan jumlah. Selanjutnya di line ke-11 ada tipe data string dengan nama variabel status. Selanjutnya kita masuk ke looping while dengan pilihan sama dengan 1. Nah, di line ke-14 ini kita meminta inputkan banyak proyek yang akan kita kelola. Lalu kita masuk ke dalam line ke-15 yaitu deklarasi array 2 dimensi dengan tipe data string dan nama variabelnya itu data proyek. Dengan panjang stringnya itu banyak proyek dan 6 di sini. Baris pertama yaitu nama proyeknya dan selanjutnya itu yang ke-1 atau sampai ke-4 itu persentase tahapannya. Jadi yang baris 0 itu nama proyeknya dan dari 1 sampai 5 itu persentase tahapannya. Selanjutnya di line ke-17 saya sisipin catatan bahwa di bawah ini kita bakal inputin data proyek. Nah, di sini kita menggunakan looping for dengan integer i sama dengan 0, i kecil dari banyak proyek. Dan kita update nilainya dengan i++. Nah, kita masuk di line ke-19. Ini dengan data proyek I0 yaitu untuk masukkan nama proyek ke I tambah 1 untuk kita memberi nilai ini mau diberi nama apa nih, proyek yang pertama ini atau kedua atau ketiga gitu. Nah, kita masuk ke looping. Di dalam looping yaitu menggunakan for juga dengan integer j sama dengan 0, j kecil dari 5, lalu kita update dengan j++. Nah, di sini di line 21 ini kita masuk persentase kemajuan tahap. Jadi kita masukin persentase tiap tahapannya dengan nama variabel yaitu data proyek i j+1 karena kan ada 5 kali tahapan jadi diupdate terus gitu. Nah, di sini untuk menampilkan laporan, di sini saya sisipkan catatan di line ke-25 bahwa di bawah ini codingan untuk menampilkan laporan. Nah, di line 26, 27 dan 28 menjadi headline dari laporan tersebut, di mana judulnya itu laporan kemajuan proyek.
Selanjutnya di line 30 kita masuk ke looping dengan for integer i sama dengan 0, i kecil dari banyak proyek, lalu diupdate nilai i plus plus. Nah, kita cetak di sini di line ke-31 nama proyeknya, lalu jumlah sama dengan 0 dan rata sama dengan 0. Terus selanjutnya kita menghitung rata-ratanya. Nah, untuk menghitung rata-ratanya kita menggunakan looping juga dengan for integer j sama dengan 0, j kecil dari 5, j plus plus. Nah, jumlah plus sama dengan kita parsein double-nya yang dari string tadi menjadi double. Data proyek i j plus 1 karena di sini kan tadi kita menyimpan tahapan persentase dari tiap proyek. Lalu kita hitung ratanya dengan rata sama dengan jumlah per 5 karena ada 5 tahapan kan. Lalu kita print system.out.println rata-rata kemajuan plus rata. Di sini kita tengok nih rata-rata kemajuannya tuh udah berapa persen gitu. Nah, selanjutnya kita tentuin status dari proyeknya ini. Kalau misalnya kondisi pertama yaitu rata sama dengan 100, berarti statusnya itu selesai. Jadi rata-ratanya itu rata-ratanya itu selesai, proyek kita itu selesai gitu. Kalau misalnya rata besar sama dengan 50, berarti dalam proses. Nah, kalau di lain dari dua kondisi tersebut berarti statusnya tertunda. Nah, kita print lagi nih system.out.println status dan plus status. Nah, statusnya itu apa gitu. Terus di sini kita buat di dialognya, kita print hasil perhitungan dapat dilihat pada terminal atau yang bisa dibilang konsol gitu. Terus kita print pembatasnya. Nah, di sini kita minta input ulang nih, mau melanjutkan penginputan proyek atau mau keluar. Nah, ini dia Anda keluar dari sistem gitu. Nah, kita coba rangkan filenya. Nih, kita pilih nomor 1. Masukkan jumlah proyek yang sedang dikelola. Aku masukin 2. Nah, masukkan nama proyek ke 1. Aku buat mall deh. Nah, masukkan persentasenya. Pertama aku buat 20%, terus 30, terus 60, terus 80, terus 90. Nah, nama proyek kedua aku buat jalan tol. Nah, persentasenya aku masukin 30, 40, 60, 70, 90. Nih, perhitungan dapat dilihat pada terminal. Ini kita mau masukin lagi nih, mau pilih kemajuan proyek lagi atau enggak. Aku pilih keluar aja. Oke. Nah, ini dia hasil outputnya. Nih, persentasenya berapa persennya ini 56,5% dan ini 58,0%. Itu dia, dan semua statusnya itu masih dalam proses. Selanjutnya aku bakal ngebahas flowchartnya. Yang pertama itu start, lalu kita deklarasiin apa-apa saja variabel yang kita gunakan, terus red pilihan berapa. Kalau misalnya 1, terus yes, dia red banyak proyek. Lalu kita masuk ke di sini, kita deklarasiin lagi string data proyek dengan banyak proyek.
Nah, terus I sama dengan 0, kita masuk ke looping. I kecil, banyak proyek. Kalau misalnya yes, red data proyek I 0, masuk J sama dengan 0, dengan J kecil dari 5. Kalau misal berisi true atau yes, red data proyek I J plus 1 untuk tahapan presentasenya. Nah, kita lanjut ke J++ untuk mengupdate nilai yang di sini tadi. Nah, kalau misalnya di sininya tadi no, langsung ke I++. Jadi misalnya J ini udah di 6 gitu kan, berarti langsung ke I++. Nah, dari I++ tadi naik ke sini, kalau misalnya dia no, dia langsung ke sini. Write laporan kemajuan. Berarti kita udah masuk outputnya nih, udah selesai nih inputnya. Nah, I sama dengan 0. I kecil dari banyak proyek. Kalau misal berisi true, write proyek plus data proyek I 0. Ini buat nama proyeknya apa. Selanjutnya, jumlah sama dengan 0, rata sama dengan 0, J sama dengan 0. Lanjut ke looping, J kecil dari 5. Kalau misal berisi true, maka jumlah plus sama dengan data proyek I J plus 1. Lalu kita update nilai J nya dengan J++, langsung naik ke atas. Kalau misalnya J ini udah berisi 6, maka dia no nih, langsung ke rata atau sama dengan jumlah per 5. Langsung kita buat write rata-rata kemajuan plus rata. Langsung ke kondisi if kalau misalnya rata sama dengan 100, maka status selesai. Kalau misalnya di sini berisi false, maka lanjut ke rata besar sama dengan 50. Kalau misalnya berisi true, status sama dengan dalam proses. Kalau misalnya ini bernilai false juga, status sama dengan tertunda. Nah, dari sini kita masuk write status plus status gitu. Nah, dari sini kita update I++ buat naik mengupdate nilai yang ini. Nah, kalau misalnya ini bernilai no, kita langsung ke sini. Write hasil perhitungan dapat dilihat pada terminal. Untuk yang no-nya yang di sini. Kalau misalnya no yang di sini, kita masuknya itu ke pilihan sama dengan 1. Kalau misalnya ini berisi true, maka dia naik lagi nih ke sini red pilihan, ulang lagi dia, ngelupin lagi dia. Kalau misalnya yang ini tadi berisi no, maka write Anda keluar dari sistem, lalu end. Begitu flowchart untuk studi kasus yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang kedua tentang product fashion. Di sini aku bakal ngebahas program Java-nya terlebih dahulu. Di line kelima ada yang dinamakan nama package sama kayak tadi. Selanjutnya di line ke-6 kita import kelas Java util scanner. Di sini kita beda pakainya scanner. Sebelumnya kan kita pakai option pane. Di line ke-7 ada nama kelasnya. Di line ke-8 yaitu main method. Dan di line ke-9 di sini kita memanggil scanner, memanggil objek dengan nama input. Aku buatnya nama input di sini. Selanjutnya kita masukkan berapa banyak jumlah transaksi kita, dimasukkan ke dalam variabel jumlah transaksi. Di sini sekalian kita deklarasiin variabelnya. Di sini variabelnya bertipe data integer. Nah, input next in ini tuh untuk membaca inputan kita atau menyimpan inputan kita, supaya nanti setelah kita masukkan angka di bawahnya nggak kosong atau inputannya nggak ke skip, kita buat input next line.
Di sini kita deklarasiin array 2 dimensi, ada 2, yaitu data string, aku beri nama data string dengan panjang jumlah transaksi. Nah, data string di sini isinya itu nanti ada nama pelanggan, kategori pakaian atau kategori produknya, terus yang terakhir nama produk dari kategori tersebut. Misalnya pakainya itu atasan, nama produknya apa gitu, kayak misalnya atasan itu baju atau apa gitu. Nah, selanjutnya di sini ada string array double array 2 dimensi dengan nama data number, panjangnya jumlah transaksi dan 5. Di sini untuk 5 ini ada jumlah barang, harga satuan, total harga, diskon, dan total setelah diskon. Aku buat kayak gini supaya nanti program kita nggak terlalu panjang, jadi lebih efisien. Terus juga aku deklarasiin total pendapatan sama dengan 0. Kita masuk ke input datanya, yang dimana kita langsung masuk ke looping for dengan i sama dengan 0, i kecil dari jumlah transaksi, i++. Lalu kita print transaksi keberapa, lalu kita masukkan nama pelanggannya itu siapa gitu. Kita simpannya di data string i0. Kita input next line karena di sini dia string kan, kalimat atau kata gitu, jadi dia next line. Selanjutnya kita cetak kategori apa aja yang ada di dalam yang tersedia. Yang pertama itu ada atasan, bawahan, outwear, dan yang terakhir aksesoris. Lalu di sini kita print, pilih kategori pakaian 1 sampai 4. Nah, pilihan ini kita simpan di input next in. Lanjut kita masuk ke switch. Switch ini untuk melihat dia ini milih nomor berapa, dia ini milih yang mana gitu, kategori yang mana. Misalnya case 1 data string i1 atasan, terus break ini supaya kita nggak ngeeksekusi yang case kedua. Nah, untuk case kedua data string i1 sama dengan bawahan, lalu kita break lagi. Case 3 data string i1 outwear, kita break juga. Nah, yang terakhir case 4 data string aksesoris, lalu kita break. Nah, kalau misalnya di keempat itu nggak ada, berarti kita masuknya itu ke default. Jadi di sini data string sama dengan tidak valid. Nah, setelah itu sudah memilih kategori, kita masuk ke nama produk. Nama produknya apa? Misalnya atasan kayak baju gitu tadi kan, kemeja, kaos gitu kan. Nah, kita masuknya disimpan di data string i2 input next line. Lalu masukkan jumlah barangnya, berapa kita beli barangnya, 2k, 3k. Nah, di sini kita simpan di data number i0 karena kita udah masuk ke jumlah barang kan, jadi itu integer. Terus masuk ke harga satuannya, berapa harga satuannya, entah itu 20, 20.000, 150.000, 100 gitu kan. Jangan lupa kita simpan di data number i1 untuk menyimpan harga satuannya berapa. Nah, setelah itu kita input next line supaya setelah kita menginputkan angka tadi tidak terskip untuk menginput selanjutnya. Di sini kita simpan harga totalnya itu di data number i2 dengan data number i0 dikali data number i1, yaitu jumlah barangnya dikali dengan harga satuannya tadi. Lalu di sini kita lanjut di line 54, kita menghitung diskon. Diskonnya kalau misalnya di kondisi pertama
kalau total harganya tadi atau data number I2 besar dari sama dengan 2.500.000, maka mendapatkan diskon di data number I3 sama dengan 0,25. Kalau misalnya kondisinya tidak terpenuhi, berarti kita lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu data number I2 besar sama dengan 1.500.000 dengan diskon 0,15. Kita simpan di data number I3. Kalau kedua kondisi itu tidak terpenuhi, kita lanjut ke kondisi terakhir, yaitu else data number I3 sama dengan 0. Jadi diskonnya ada 0. Selanjutnya kita hitung total setelah didiskon di sini dengan data number I2 kurang buka kurung data number I2 kali data number I3. Nah, total pendapatannya plus sama dengan data number I4 gitu, untuk jumlah semuanya dari beberapa transaksi gitu. Nah, ini kita untuk menampilkan laporannya, kita buat judulnya itu laporan penjualan butik. Nah, for in I sama dengan 0, I kecil dari jumlah transaksi, I plus. Sistem .outPrintLine pelanggan itu namanya siapa, terus kita juga cetak kategori pakaiannya apa, kita cetak nama produknya apa, terus jumlah barangnya berapa, lalu kita harga satuannya itu berapa, lalu total harganya, lalu diskon yang didapat, dan yang terakhir itu total setelah diskon. Nah, di luar looping tadi ada total pendapatan hari ini dengan string format percent of total pendapatan gitu. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas flowchart dari soal kedua, yaitu dengan studi kasus, yaitu product fashion. Pertama kita start, lalu kita deklarasiin apa-apa saja yang kita gunakan variabelnya, yaitu ada integer jumlah transaksi I dan I, lalu string array 2 dimensi data string, double array 2 dimensi data number, double total pendapatan sama dengan 0. Lalu kita read jumlah transaksi, lalu masuk I sama dengan 0. Setelah itu masuk ke looping I kecil dari jumlah transaksi. Misalnya berisi true, maka read inputkan nama pelanggan plus data string I0. Lalu write kategori A1 atasan, 2 bawahan, 3 outer, dan 4 aksesoris. Setelah itu kita inputkan, kita read pilihan. Nah, pilihan sama dengan 1 yaitu ada atasan, kategorinya atasan. Pilihan sama dengan 2 ada kategorinya bawahan. Pilihan sama dengan 3 ada kategori outwear. Pilihan sama dengan 4 ada aksesoris. Nah, kalau misalnya keempatnya tadi udah berisi false, kategori sama dengan tidak valid gitu. Nah, semuanya ini setelah itu lanjut ke sini, read data string plus data string I1, lalu data number I2 sama dengan data number I0 kali data number I1. Nah, ini untuk masuk ke diskonnya. Kalau misalnya data number I2 besar sama dengan 2.500.000, maka mendapatkan diskon 0,25. Di sini aku salah ketik, jadi aku buat 0,25. Nah, kalau misalnya berisi false, lanjut ke sini. Data number I2 kecil sama dengan 1.500.000 dengan mendapatkan diskon
0,15. Kalau misalnya keduanya berisi false, berarti masuk ke diskonnya sama dengan 0. Berarti data numbernya I3 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita lanjut ke sini, data number I4 sama dengan data number I2 kurang data number I2 dikali data number I3. Di sini untuk menghitung total semuanya. Lalu total pendapatan plus sama dengan data number I4. Jadi setiap ada transaksi disimpan ke sini totalnya harganya. Setelah itu kita update nilai I++ dan naik ke atas ke sini. Kalau misalnya di sini udah berisi false, maka kita write nama pelanggan, kategori pakaian, nama produk, jumlah barang, harga satuan, total harga, diskon yang didapatkan, dan total diskon. Lalu kita end kan di sini. Aku pakai penghubung di sini. Gitu. Nah, nggak kerasa udah aku bahas 2 studi kasus tadi. Berarti tugas aku udah selesai nih untuk ngasih tahu kalian semua tentang program dan flowchartnya. Jadi sekian dari aku. See you next time. Bye.